Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anida Yuliani dari jurusan Psikologi Islam. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester Akhlak Tasawuf dari dosen pengampu Bapak Ahmad Syahbudin STHI MPDI. Pada kali ini saya ingin mengangkat tema dengan akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian akhlak. Akhlak merupakan suatu tingkah laku yang terdapat dalam jiwa seseorang yang melahirkan suatu kebiasaan dalam bertindak. Sebenarnya dalam akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau akhlak baik, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Tetapi berhubung saya mengambil tema akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan, jadi saya tidak akan membahas tentang akhlak mahmudah, tetapi saya lebih membahas tentang kepada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak buruk ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin dari kata, sikap, maupun dari tingkah laku. Akhlak mazmumah pun juga sebenarnya terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah dari segi tindakan, yang kedua dari segi ucapan, dan yang ketiga adalah dari segi hati. Yang pertama, saya akan bahas tentang dari segi tindakan. Yang pertama adalah dari segi tindakan. Dari segi tindakan ini, kita adalah makhluk yang sangat bergantung kepada orang lain. Artinya kita sebagai makhluk sosial yang selalu dan setiap hari bertemu dengan orang lain, yang setiap hari berkegiatan harus melibatkan orang lain, tidak bisa diri kita sendiri. Nah, dalam kita berkegiatan sehari-hari tersebut pasti ada perilaku kita yang tercela dalam kehidupan sehari-hari tersebut, entah itu disengaja maupun tidak. Contohnya di sini adalah perbuatan zalim. Zalim di sini memiliki arti ketika Anda menyakiti seseorang dan orang tersebut tidak mampu untuk membalasnya. Yang kedua adalah berkelahi. Berkelahi di sini misalkan itu ada ucapan kita atau tindakan kita yang bisa menyakiti hati seseorang dan menimbulkan perkelahian. Yang ketiga adalah mencuri, dan yang terakhir adalah membunuh. Yang kedua adalah dari segi ucapan. Dari segi ucapan ini, misalkan berkata kotor, suatu ucapan yang bisa menyinggung orang di sekitarnya. Ucapan itu tidak kotor, tetapi dilakukan dengan nada tinggi, lalu adu domba, gibah, seperti kata saya tadi. Pada saat kita berkata-kata, haruslah dengan lemah lembut dan sopan santun. Karena apabila dilakukan dengan nada tinggi, itu bisa mengakibatkan orang yang kita sedang ajak ngobrol itu bisa sakit hati karena ucapan kita, meskipun itu tidak disengaja. Misalkan kita melakukannya dengan nada tinggi karena mungkin orang tersebut menjengkelkan atau bagaimana, lalu kita terpancing emosi sehingga pada saat berkata-kata itu dengan nada yang tinggi, mungkin itu bisa mengakibatkan seseorang tersebut sakit hati. Lalu ada gibah. Di agama kita sudah dilarang tentang menggibah seseorang. Banyak sekali peringatan-peringatan dan bahaya-bahaya gibah, yaitu pada saat menggibah, pada saat kita melakukan kegiatan gibah, bagaikan kita memakan bangkai saudara sendiri. Terima kasih. Yang ketiga adalah dari segi hati. Dari segi hati ini contohnya adalah khianat. Khianat itu adalah perasaan ingkar atas segala kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain.
Misalkan seperti kita diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia oleh orang lain, tetapi kita bocorkan kepada teman kita. Yang kedua adalah dendam. Orang yang memiliki dendam itu tidak akan pernah bisa hidupnya tenang. Yang ketiga adalah ria. Ria sangatlah dilarang oleh agama kita karena ria hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan kita. Yang keempat adalah putus asa. Seharusnya banyak firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk tidak putus asa. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu tidak akan pernah berputus asa, karena jika Allah memberikan kita suatu ujian, maka Allah yakin bahwa kita itu sanggup untuk menjalani ujian tersebut. Maka janganlah berputus asa dan tetap terus semangat. Dari penjelasan-penjelasan saya tentang akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan, semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti, serta dalam melakukan suatu tindakan, ucapan, ataupun dari segi hati kita, semoga selalu diberikan bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada menyimpan rasa ria, dengki, atau apapun itu. Semoga video tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.